Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kembali kita bisa silaturahmi menyambung pada pertemuan yang lalu surah Al-Baqarah ayat 25. Sebelumnya untuk kisah dulu. Biasanya sebelum kajian pajak sebulan nanti ya sholat asar ya, namanya sebelum asar lah. Biasanya sebelum pegawai yang imam baca-baca semua dulu apa namanya ini ada sempat ini atau dari semua minumnya pun mulai jam setengah jam lebih. Orangnya itu adalah pegawai lah, kepala perhubungan, PNS, sepupu. Jadi ceritanya menangis-nangis enggak? Banyak permasalahan ya. Ya apa solusinya nih? Kantor di keluarga. Semua hidup ini tak ada ini masalah ini. Solusinya kalau mau baik. Karena tapi kalau belum berikan nama. Ya banyak dulu yang belum tahu loh. Yang dikir pagi petang kita. Pasal kisah dari Muslimin kan mengisahkan dia pagi petang. Makanya doa kan kita. Ya Nabi orang itu semua mesti masalah. Tapi bila kita minta Allah supaya masalah ini terurai. Awalnya juga dari misalnya masalahnya, doa biasanya ya Allah selesaikan masalah pun ini. Jadi kita bagi pertama membaca pagi kan 3 kali, sore 3 kali. Kita ngomong ini asalkan walafiat di dunia wal akhirat. Teman hadisnya pernah datang sahabat Nabi Sallallahu Paman Abbas bin Abi Thalib. Abbas itu paman Nabi ini. Pernah datang sama Nabi, wahai Rasulullah, dan Abbas nih, berilah aku doa nih, nah, supaya aku ini tidak diminta lagi lampian amalan dari ini satu riwayat hadis nih, satu hadis. Abbas langsung bercerita, meriwayatkan, beri aku nih doa supaya aku ini tidak berdoa lagi sama lain. Nah, Abdul, jadi dia Nabi ya, mintalah al-afiyah, keselamatan dan bebas dari masalah di dunia dan akhirat. Abbas itu boleh kaya, mengatakan doa itu ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah di dunia dan akhirat, berdoa mengatakan. Begitu 3 hari kemudian datang ulang, bertakun ini sama. Saya ini bertakun ulang, saya yakin deh. Abbas itu bertakun ulang. Wahai Rasulullah, nah, bari pengakuan doa Abdul supaya aku mengajari nanti mempelajari orang lain. Jadi tetap Nabi ini memberi tujuan. Mintalah kamu al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Kamu tidak terbebas dari masalah ini. Ya Nabi ini terurai dari masalah, bukannya ada dapat masalah, ada maksudnya terurai dari masalah-masalahnya. Itu dia kurang masalah. Sebutin hadis dah.
Udah itu bilang ada pula hadis yang lain. Riwayat ini dari Anas bin Malik. Anas ini kan pembantu Nabi, 13 tahun umur Nabi. Jadi dari Anas, aku pernah mendengar orang tuh datang mau Nabi. Nah jadi kemungkinan tuh orang tuh ya tadi Abbas tadi, ini kan Anas nih kan mulai lagi kan Nabi mungkin ada Nabi hafal kan lagi kemungkinan bang. Pernah aku mendengar orang tuh bertakun sama Rasulullah, minta doa dong dari Abdul. Orang tuh datang beberapa kali dan Nabi tetap memberi amalan itu doanya. Doa supaya terbebas dari masalah, terurai dari masalah, supaya selamat di akhirat. Setelah beberapa hari ya Anas, orang tuh datang pulang. Nah, ini 2 hadis sudah. Mas saking abdalnya tuh hadis ini. Banyak pada yang meriwayatkan. Yang hadis ketiga ya juga. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, mengisahkan juga, aku setelah sembahyang subuh ya Abdullah bin Umar, dan setelah asar mendengar Nabi membaca itu. Ini kisahkan itu orang sepupu tadi, sepupu ini. Itu coba ya amalkan itu doa itu. Ya selain mengamalkan itu, dikuatkan ibadahnya deh. Ini seorang ini kisahnya menangis-nangis itu seorang aja di rumah lagi. Ini anak nih buka baik. Jadi permasalahan itu 2 bulannya nih. Udah ayo nih terurai masalahnya itu kan. Kisah dia mengenai ya saya mau baca nih. Ya lawan juga nih mudah-mudahan kita mau mengamalkan mengenai itu habis tadi. Menjadi terbebas dari masalah, begitu akhirat terurai dari masalah itu kan. Insyaallah tuh jadi orang selamat tadi. Masalah di akhiratnya mungkin berat tadi di akhirat masalah. Kemungkinan bila kita mengamalkan doa itu, insyaallah kira-kira amal solehnya jadi semangat ingin menggawe gitu kan. Kan karena doa-doa kita bisa jadi mudahkan untuk ibadah. Makanya kan orang sombong yang berdoa. Belum ada sepupu tadi juga mungkin bisa bahasa anunya. Belum kira ini kok kayak ada deh anunya bahasa anunya. Mungkin bisa bahasa Indonesia nama ini pak. Siapa kan itu bahasa suku pak. Nerancaki ya bagus lagi. Ini. Nyambung ke ayat 25 masih surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka akan diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Balasan bagi orang-orang yang mukmin atau orang-orang saleh. Setelah Allah menyebutkan azab dan siksaan di surah sebelumnya, di sini Allah menyebutkan keadaan para orang-orang yang beriman yang berbahagia, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta membuktikan iman mereka dengan amal soleh.
tentang orang-orang yang berbahagia. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir dan sungai-sungai di bawah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sungai-sungai di surga mengalir tanpa pahit. Disebutkan pula tentang sifat telaga Al-Kautsar, bahwa tepiannya adalah mutiara yang berongga. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Tanahnya terbuat dari minyak kasturi dan asfar. Pasirnya dari mutiara dan permata. Kita memohon kepada Allah karunia-Nya, sesungguhnya Dia Maha melimpahkan kebaikan dan Maha penyayang. Ini menceritakan tentang nikmat surga. Tentang nikmat itu belum ini. Ini pun sambungannya ayat 26-27. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa ma yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dan berat mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. As-Sa'di meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat, ketika Allah menyebutkan dua permisalan ini bagi orang munafik, yakni firman-Nya, perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, dan firman-Nya seperti orang-orang yang timpa hujan lebat dari langit. Orang-orang munafik berkata, Allah terlalu tinggi dan mulia untuk membuat permisalan seperti itu. Maka Allah menurunkan ayat ini hingga firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang mulia. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, dia mengatakan maksudnya Allah tidak malu terhadap kebenaran untuk menyebutkan sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ketika Allah menyebutkan lalat dan laba-laba di dalam kitabnya, maka orang-orang yang tersesat itu mengatakan, apa maksud Allah menyebutkan ini? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Tentang ayat ini, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi bin Anas, dia mengatakan, ini adalah perumpamaan dunia yang Allah sebutkan, bahwa nyamuk itu hidup tanpa rasa lapar, namun jika kekenyangan ia pun akan mati.
Nah, seperti itu juga perumpamaan orang-orang yang telah dibuat perumpamaan tentang mereka dalam Al-Quran. Apabila mereka telah kenyang dengan dunia, maka saat itulah Allah mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah membacakan ayat, maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada Allah, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Makna ayat ini Allah mengabarkan bahwa Dia tidak malu, yakni tidak merasa enggan. Ada juga yang mengatakan tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja. Maksudnya adalah perumpamaan apa saja, walaupun lebih hina dari itu dan lebih kecil dari nyamuk, bisa saja Allah mulai perumpamaan. Bahwa Allah tidak pernah membuat remeh hal-hal sekecil apapun. Contoh yang dimaksud seperti hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang Muslim tertusuk duri atau apa yang lebih besar darinya, melainkan dicatat baginya derajat dan dihapuskan dosa-dosanya. Hal-hal kecil aja yang menimpa kita atau hal kecil yang kita buat juga bisa jadi pahala, bisa jadi dosa maksudnya. Sebagaimana Allah tidak merasa enggan untuk menciptakannya, demikian pula Dia tidak merasa enggan untuk membuat perumpamaan dengannya. Perumpamaan juga orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, seperti laba-laba, kata Allah, yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, seandainya mereka mengetahui. Kami memisahkan tentang perumpamaan-perumpamaan. Ayat 28 selanjutnya, ini menceritakan tentang bukti kekuasaan Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkanmu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah memberikan dalil untuk menunjukkan keberadaan dan kekuasaannya, serta menegaskan Dialah Roh Pencipta dan pengatur hamba-hambanya. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Artinya mengapa kamu mengingkari keberadaannya dan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Maksudnya dahulu kamu tidak ada, lalu Dia mengeluarkanmu ke dalam wujud, sebagaimana Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dan ayat-ayat lain dalam pembahasan ini sangatlah banyak. Ibnu Junais meriwayatkan dari Atta dan Ibnu Abbas, ia berkata, padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkanmu. Maksudnya ialah mati ketika kalian berada di sulbi ayah-ayah kalian dan belum berwujud sesuatu hingga Allah menciptakan kalian,
kemudian Allah mematikan kalian dengan sebenarnya, dan kemudian menghidupkan kalian kembali ketika kalian dibangkitkan. Seperti firman Allah tadi, ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu disambung di surah At-Tur ayat 35-36, apakah mereka tidak diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Itu sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Bukankah, kata Allah, telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini tentang perumpamaan. Makanya ditulis ulang, dan ayat-ayat lain dalam pembahasan ini sangatlah banyak. Ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini tentang sikap dan perkataan para malaikat atas diangkatnya Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi ini? Khalifah manusia itu ya malaikat, orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini malaikat bukan mendebat Allah ada. Bertakut kepada Allah. Kenapa Anda menciptakan manusia yang membuat kerusakan di bumi? Maka sudah ada aja kami ini yang berzikir, bertasbih, selalu membuat kebaikan, taat kemuliaan Allah. Jadi Allah menyampaikan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ada hikmah. Walaupun memang ya, di bumi sekarang terjadi kerusakan segalanya. Tapi memang Allah untuk menciptakan manusia itu tidak malaikat taat semuaan. Ada yang berharu alam. Kejadian ini kekeringan, kebanjiran, kan bermacam-macam nih. Tapi semua itu memang selain kerusakan itu diolah dari tangan kita sendiri, ya Allah, kita boleh katakan belum solusinya tuh sebenarnya tuh solusi selain solusi jahir ya, memperbaiki alam, memperbaiki peraturan kita, pertolongan Allah memang sangat utama. Banyak cara-cara pertolongan Allah tuh. Yang mana yang luar tadi banyak tuh cara-caranya.
bisa berdoa, bisa mengamalkan zikir. Lalu yang utama memperbaiki diri, Bang. Perbaiki diri, perbaiki sholat yang utama. Ya amalannya banyak gue yang amalkan sudah ya. Tapi mengingatkan aja. Pernah orang datang takon di majelis. Kata di majelis kan Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini hidup sekitar zaman 100-an. Pernah sini mengguru lawan Utsman bin Affan, pernah Ali bin Abi Thalib, pernah. Wahai Syekh nih, wahai Imam, sesungguhnya nih daerah kami ini, daerah kampung ini kekeringan, keceklik. Apa solusinya nih untuk menghadapi kejadian tadi? Jadi Imam Hasan al-Basri ini menyauti solusinya istighfar aja. Sudah enak nih, yang bertakun nih. Bertakun yang kedua bilang. Orang yang kedua bertakun bilang. Wahai Imam nih, menurut ini padahal orang nih bekerja keras ya kan, udah wijau dan nafkahnya kayak orang. Cuma kan bisa mendapatkan harta yang lebih kan, yang sesuai keinginan. Jadi sini menyauti jawabannya sama, istighfar juga. Yang ketiga bilang bertakun tentang permasalahan rumah tangga. Sudah tak beberapa tahun sudah berumah tangga, tapi tidak bisa mendapatkan anak. Sudah berobat sudah itu. Kalau yang ada solusinya doa kan. Jadi sedih tetap punya istighfar. Dari 3 pertanyaan yang berbeda tempat pulang, beda kategorinya pulang, jawabannya sama. Itu kan amalan tuh. Amalan. Jadi yang murid-murid ini bertakun naik. Kenapa nih? Permasalahan berbeda, jawaban sama. Dan dokternya sama, namanya memberi obatnya sama. Nah, tadi lu lawan keluarga ini kayak itu juga. Lu mengatakan ada banyak tuh ilmu kan, jadi apa mengingat aja itu padahal lu banyak dari istighfar aja. Mudah-mudahan Allah mulai masalah hidup ya. Ada apa yang panjang? Yang dia baca astagfirullah, astagfirullah. Dalam kadang sama tangan ayat tadi pokoknya memadai istighfar aja. Mudah-mudahan mengamalkan ya. Ada 6 murid-murid tadi takut oleh Imam Hasan al-Basri karena murid-murid kan orang ilmu juga. Kenapa jadi firman istighfarnya? Apa namanya nih? Hadisnya, dalilnya ya. Jadi jelas Hasan al-Basri bukan perkataan aku nih, ada. Quran sudah mengadakan di Quran ini di surah Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Atau lengkap tuh. Disuruh mohon ampun kepada Tuhanmu. Apabila kamu mengamalkan mohon ampun itu, ya tapi Allah firmankan, maka Allah akan memberikan hujan yang membuat kepadamu. Hujan yang lebat tadi kan menyuburkan berarti non pecaklik tadi.
dan Allah akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Nah berarti kan menambah anak berarti nambah kemandulan tadi. Karena juga jawabannya itu juga. Serta kan tidak Nabi madahkan ya membacakan ayat tadi, Allah akan menambahkan harta-hartamu. Berarti nambah gawin cangkal tadi masih ada sesuai keinginannya nih. Berarti amalan itu dia. Kan mudah ya tuh. Memang amalan tuh ya dalam hati kalau hati kita berzikir Allah kan ada namun tidak pasangan Allah itu ada. Tapi memang ada hal-hal yang mudah, ibadah-ibadah yang mudah itu bila kita ada ilmunya itu manfaatnya, derajatnya, fadilahnya sangat tinggi, sangat ganda ya. Memang ada. Maka itu ya gunanya kita belajar dengan ilmu. Makanya Hasan Basri, seseorang yang berilmu, beribadah, dan orang yang ada ilmu, beribadah juga, maka akan banyak kerusakannya. Orang lebih banyak ibadahnya tanpa ilmu. Walaupun terkadang yang benar ya Hasan Basri. Kan banyak nih contoh-contoh. Lu pernah coba baca aja, langsung orang baca, mendengar video. Udah takut kalau saya Usaimin, videonya di Fikih Sunnah. WFC kan kita tahu mengaji Quran nih adalah zikir yang paling utama setelah sholat. Itu tahu semua dari kita. Tapi bagaimana nih kontennya di masjid kita bercerita mengisahkan bagaimana ini berzikir nih mengaji nih di antara ajan dan iqamah mengaji walaupun itu amalan baik kan, jadi dia sini menjawab. Nah itulah gunanya ilmu. Sedangkan di hadis antara ajan dan iqamah itu seabdal-abdalnya doa. Walaupun doa itu di waktu-waktu kayak apa bisa, tapi karena ada waktu-waktu utama lebih afdal orang berdoa daripada mengucapkan. Kan? Karena pada ngerti ilmunya kita sampai-sampai di masjid ini contoh aja bang, contoh di masjid Al-Umi. Contoh ada kawan ya Nabi, aku lebih senang berzikir menunggu waktu suruh setelah subuh daripada mendapatkan unta merah. Terus seperti hadis dah, belum hadis yang lain lah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah ya Nabi dan dia meneruskan dengan zikir pagi dan setelah sampai waktu suruh dia melaksanakan sholat rakaat, maka fadilahnya sama seperti ia melaksanakan haji dan sempurna seperti dia. Jadi ada kawan mengadakan kawan-kawan seikutnya memang rajin ibadah, setelah itu mengaji, setelah nyari pulang mengajinya tergantung kawan yang mikir. Padahal kan nah itu makanya itu gunanya ilmu. Padahal bagus mengaji, cuma karena ada waktu dan tempat anjuran Nabi untuk melaksanakan suatu ibadah, maka kalah dengan mengaji tadi. Kalau orang berzikir syar'i. Nah itu kan kalau ada berilmu kita mau dengan logikanya ujur mengaji padahal satu huruf dapat 10 kebaikan. Belum lagi kalau sholat 100 ayat berapa ribu huruf. Mau dipikirkan sedang zikir-zikir itu kan belum tentu dapat pahala. Tapi karena anjuran Nabi melaksanakan zikir pagi lebih utama. Nah itu gunanya ilmu. Namun tidak, tapi karena inyana masing-masing malah menanggapi pembicaraan kawan itu tetap aja sampai masih ya. Kawan-kawan ini kan ada juga sudah menyampaikan menyampaikan baik aja Pak, belum lagi terganggu kawannya.
nyari lagi. Itulah gunanya ilmu. Sampai-sampai di waktu sahur ada Nabi mengucapkan di Quran, perbanyak istighfar menjelang subuh tuh. Kan sunnahnya itu istighfar kita. Allah yang mengaji ini kita istighfar. Memang waktu-waktu tertentu bisa mengalahkan amalan yang banyak di waktu 6 kadeda suruh Nabi. Walaupun itu boleh juga, boleh memang. Kisah maksudnya. Mau belum kisahnya ya, misalkan yang ada yang mau baca kan, ada kisah mengalami jauh ada bang ya. Yang sudah tahu semua mengingatkan aja. Ini kalau membawa Quran ya kawan ini. Jadi lu minta pertanyaan aja, tolong Edin jawab juga ya. Singkat aja ya. Pertanyaan singkat aja. Siapa tadi sahabat Nabi tadi? Ngarannya nggak minta doa terbebas dari masalah. Nah itu ya. Ngarannya siapa? Alhamdulillah. Nah, kita kan saling ingat-ingatkan aja. Abbas bin Talib, paman Nabi itu, mukanya mirip Nabi di hadis itu kan. Sampai-sampai kan, ada tuh hamba Nabi itu meninggalnya dulu di Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab kan waktu minta doa hujan kan lawan Abbas. Ya, ya Imam Syafi'i kan, lu ingat mana tuh, lu ingat Al-Quran tuh, memang namanya ilmu, bukan perbedaan ini ada. Namanya ilmu itu kalau kita tahu, yang membanyak bagus nanti bang, perbedaan bagus gitu. Cuma yang penting kita awal gawi sama, biar hal mudah dikira mudahnya. Ya ada juga kan kelasnya yang amalnya banyak, ilmunya banyak, ada juga tuh, ada juga. Kita mudah-mudahan kawan kayak tuh kawan. Alhamdulillah, biar kawan sedikit tapi dia apa? Alhamdulillah.